17. Obsesi Gala. Tangan Gala mulai bergerak nakal, meremas kedua gunung kembar milik Melody sambil terus melahap dengan rakus kedua bibir manis gadis itu. Bahkan ia tak memberi celah untuk Melody walau hanya sekedar menarik napas. Gala memasukkan tangannya ke dalam baju Melody, menyentuh bulatan kenyal milik sang gadis secara langsung. Napasnya terdengar memburu, sorot mata abu-abu itu diliputi gairah. Melody mengumpulkan tenaganya untuk menyingkirkan tubuh Gala, walaupun ia terbuai dengan sentuhan nikmat pria itu. Namun, luka di hatinya tidak bisa disembuhkan hanya dengan sekedar cumbu eyeng. Melody berhasil melepaskan pagutan bibirnya dari Gala. Gadis itu menoleh ke arah samping agar kedua bibir Gala tak dapat menyentuh bibirnya lagi. Namun, pria itu tak habis akal. Gala memindahkan pagutannya pada leher Melody. Ia menyesap dalam-dalam kulit mulus gadis itu sampai menyisakan bercak kemerahan. Ah! Melody mengerang saat merasakan lehernya terasa perih akibat sesapan Gala yang terlalu dalam. Tidak! Kak Gala, jangan lakukan ini. Melody berusaha memberontak. Namun, tangan Gala turun pada pinggangnya. Pria itu memegang celana Melody dan menurunkannya dengan perlahan. Saat ini, Gala benar-benar terlihat buas. Bahkan sentuhan pria itu semakin lama semakin kasar. Sorot matanya tajam, tidak memancarkan kehangatan. Bahkan perlakuan pria itu membuat Melody ketakutan. Ini bukan seperti Gala yang selalu menyentuhnya dengan lembut. Gala menurunkan celana yang dikenakan Melody sampai membuat aset berharga milik gadis itu hampir terlihat. Hentikan! Ker kakak. Melody mencakar wajah Gala dengan kuku pada jemarinya. Oh! Rintih Gala saat merasakan perih pada wajahnya. Seketika tangan pria itu berhenti menarik celana Melody. Ia bangkit dari atas tubuh gadis itu dan membenarkan kembali pakaian Melody. Argorgi, maafkan aku. Mel! Gala mengacak rambutnya frustasi. Melody masih terdiam. Napas gadis itu tersengal, dengan wajah memerah. Sorot matanya terlihat ketakutan saat menatap ke arah Gala. Maafkan aku, Mel! Gala kembali mendekat. Seketika pria itu memeluk tubuh Melody dengan erat. Pergi! Usir Melody sambil berusaha mendorong tubuh kekar Gala agar menjauh darinya. Tidak! Aku minta maaf. Aku hilaf. Gala semakin mengeratkan pelukannya, bahu pria itu terasa bergetar. Melody tak dapat melihat wajah Gala, karena pria itu sedang memeluknya dengan erat. Pergi! Kamu telah berperilaku seperti setan padaku. Geram Melody dengan mata memanas. Dadanya naik turun dengan cepat. Takut bercampur marah kini menerpa dirinya. Maaf, Mel. Aku hanya tidak ingin kamu pergi. Gala masih belum melepaskan pelukannya. Sikapmu yang membuatku ingin pergi. Melody berhasil mendorong tubuh Gala menjauh darinya. Entah dapat kekuatan dari mana, Melody mendorong tubuh Gala sampai hampir terjatuh ke atas lantai. Kamu benci aku, Mel. Pukul aku sekuat tenaga. Bahkan, jika perlu, cakar lagi wajah dan tubuhku seperti apa yang kamu lakukan tadi. Gala menunjuk pipinya yang terasa perih. Seketika Melody membulatkan matanya, ia menatap kuku pada jemari lentiknya. Wajah Gala benar-benar terluka. Bahkan kulit pria itu sampai terbuka dan mengeluarkan darah cukup banyak. Tangan Melody bergetar. Ia menggigit kukunya sendiri. Selama ini, Melody tidak pernah membuat orang lain terluka sampai mengeluarkan darah. Hingga ketika ia melihat luka Gala, dirinya benar-benar merasa bersalah. Kak Gala, berdarah. Lirih Melody dengan mata yang masih tertuju ke arah pipi Gala. Luka pada pipi pria itu tak berhenti mengeluarkan darah. Bahkan cairan merah tersebut sampai menetes mengenai kemeja yang dikenakannya. Aku tahu ini tidak seberapa. Mel, hatimu lebih terluka dan sakit saat melihat aku menyematkan cincin pada tangan Fiona. Tapi aku mohon, tolong dengarkan aku baik-baik. Gala menghela napas panjang. Napasnya masih terdengar memburu. Aku tidak mencintai Fiona dan aku tidak akan menikahinya. Aku melakukan itu hanya melaksanakan perintah Mama. Percayalah. Aku akan segera membereskan semuanya dan aku minta agar kamu tetap berada di sisiku. Mel, jangan pernah pergi lagi. Gala maju satu langkah,
Pria itu mengulurkan tangannya ke arah Melody yang duduk mematung di atas ranjang. Demi apapun, aku tidak akan menikahi wanita selain dirimu. Gala mengusap lembut pipi gadis itu, menghapus buliran bening sebelum menetes lebih jauh. Melody hanya menggeleng. Ia benar-benar bingung harus berkata apa. Hatinya sangat menginginkan pria itu, namun keadaan memaksanya untuk menyerah. Oke, aku akan memutuskan pertunangan ini dengan Fiona sekarang. Kamu ikut aku. Kita temui Fiona sekarang. Gala membenarkan kembali baju Melody yang tersingkap ke atas. Pria itu mengulurkan tangannya ke arah sang gadis. Benar. Hanya satu kalimat yang keluar dari kedua bibir manis Melody. Ia tak ingin mengeluarkan banyak kata, jika satu kalimat saja bisa meyakinkan. Iya, aku akan memutuskan pertunangan ini. Ayo ikutlah bersamaku. Setelah itu, apapun resikonya aku akan mengatakan kepada mama dan papa serta orang tuamu kalau kamu dan aku saling mencintai. Tutur Gala dengan tatapan serius. Tapi apa? Kamu takut? Kamu nyerah? Kamu takut dan menyerah sementara aku ingin berjuang bersamamu. Ayolah, semua orang berhak memperjuangkan cintanya. Gala meraih tangan Melody dan menarik tangan gadis itu agar bangkit dari atas ranjang. Melody menurut. Gadis itu turun dari ranjang, namun sorot matanya kembali tertuju pada luka di wajah Gala. Sebentar, Melody melepaskan genggaman Gala pada tangannya. Ia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Jangan biarkan luka kakak terbuka seperti ini. Melody menempelkan sebuah plaster pada pipi Gala dan menutupi luka pria itu. Terima kasih, Mel. Kamu selalu menjadi obat meskipun akulah penyebab lukamu. Gala menatap wajah cantik itu dengan sayu. Keduanya saling menukar pandang dengan sorot mata yang seolah menyampaikan apa yang dirasakan hatinya saat ini. Gala kembali mengusap lembut pipi gadis itu. Senyum dulu. Sudah lama aku tidak melihat lesung pipimu. Gala menarik kedua sudut bibir Melody sampai membentuk sebuah senyuman. Tok, tok, tok. Mel, lo baik-baik aja kan di dalam? Yona yang sudah cukup lama menunggu di depan pintu kamar, akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamarnya karena ia benar-benar merasa khawatir. Terlebih lagi, ia sempat mendengar teriakan Melody. Namun, pintu kamar itu dikunci dari dalam yang membuatnya tak bisa menerobos masuk. Yona, astaga, aku baru ingat kalau kita ada di kamar Siona. Melody ketar-ketir sendiri. Sementara Gala malah terkekeh. Ekspresi gadis itu saat ini benar-benar lucu. Kak Gala malah ketawa sih, ngeselin banget. Kita ada di kamar Yona. Ya ampun, aku gak enak banget sama dia. Mana tempat tidurnya berantakan gini? Melody membenarkan kembali spray tempat tidur Yona yang sempat mengerut. Ya sudah, sekarang kita berangkat. Mana tasmu? Biar aku bawa. Gala mengulurkan tangannya ke arah Melody. Gadis itu segera mengambil tas ranselnya dan menyerahkan pada tangan Gala. Melody berjalan dengan cepat ke arah pintu dan segera membukanya. Ya ampun, Mel, lo baik-baik aja kan di dalam? Lo gak diapa-apain sama Jin tadi? Sergah Yona saat Melody muncul di balik pintu kamar. Namun, gadis itu seketika menutup mulut dengan kelima jemarinya saat melihat Gala ikut muncul di belakang Melody. Enggak, gue baik-baik aja kok. Kita cuma diskusi sebentar tadi. Elak Melody seraya menoleh ke arah Gala. Rambut pria itu terlihat sedikit berantakan karena Gala sempat mengacak rambutnya sendiri. Loh, kok pipinya Mas Jin ditambal begitu? Perasaan tadi enggak. Yona menunjuk ke arah plaster pada pipi Gala. Saya manusia, bukan Jin. Sangkal pria itu seraya keluar dari kamar Yona. Yona, sorry ya, gue nggak jadi nginap. Om sama tante gue nyariin. Ucap Melody dengan nada tak enak. Jujur saja ia merasa tak enak pada Yona karena ia sudah berniat menginap dan menemani gadis itu. Loh, kok gitu sih? Mel, emang lo gak izin dulu sama om dan tante lo sebelum kesini? Raut wajah Yona seketika terlihat murung. Enggak, hehehe. Melody nyinyir kuda. Ya udah, kita pulang sekarang. Makasih ya udah minjemin kamarnya. Ucap Gala kepada Yona yang membuat kedua mata gadis itu membulat dan hampir loncat dari tempatnya. Jeti, kalian tadi habis.
Yona menutup mulut dengan kelima jemarinya. Enggak, Mel. Maksud Kak Gala tuh, makasih udah minjemin kamar lo buat kita diskusi tadi. Jelas Melodi seraya mencubit pelan perut Gala. Bener? Lo berdua gak merusak kesucian kamar gue kan? Tanya Yona lagi dengan tatapan penasaran. Enggak, tenang aja aman kok. Ya udah, gue cabut dulu. Makasih ya. Melodi menepuk bahu Yona dan segera mengikuti langkah Gala yang sudah menuruni anak tangga. Ya udah, biar gue antar sampai depan deh. Alamat bobok sendiri lagi deh gue. Kalau begini kan rasanya jadi pengen nikah aja. Cerocos Yona seraya mengikuti Melodi. Ia akan mengantar sahabatnya sampai depan. Sekali lagi, sorry dan makasih banget ya. Nah, gue balik dulu. Hati-hati lo di rumah. Melodi melambaikan tangannya ke arah Yona seraya berjalan ke arah mobil Gala. Iya, lo juga hati-hati. Yona membalas lambaian tangan Melodi yang kini telah masuk ke dalam mobil dan perlahan mulai menjauh bersama dengan roda 4 yang ditumpanginya. Yona, itu siapa? Tanya seseorang dari samping rumah Yona yang membuat gadis itu seketika menoleh ke arahnya. Kepo lo. Balas Yona sambil memutar bola matanya saat melihat Julian sedang berdiri di teras rumahnya. Rumah Yona dan Julian berdekatan bahkan dinding pembatas rumah keduanya sampai menempel. Yona, gue kira tadi mas-mas itu mau nagih hutang sama lo. Makanya gue antar ke sini. Cerocos Julian lagi yang membuat Yona kembali menoleh ke arahnya dengan sinis. Jeti lo yang ngantar dia ke sini. Gara-gara lo si Melodi gak jeti nginap di rumah gue. Kayaknya muka lo harus disemprot. Yona mengambil selang yang biasa digunakan At di rumahnya untuk menyiram tanaman. Nah, lo mau ngapain? Tanya Julian dengan dahi mengerut. Namun, Yona tak menjawab. Gadis itu malah membuka keran air dan mengarahkan ujung selang ke arah Julian yang seketika membuat tubuh pemuda itu basah kuyup. Yona, kampret lo. Gak ada hujan, gak ada angin. Badan gue basah kuyup begini. Kesal Julian seraya melihat kaos dan celana yang dikenakannya basah kuyup. Rasain, Uli. Yona menjulurkan lidahnya ke arah Julian. Gadis itu tertawa kencang penuh kemenangan. Namun, Julian tak mau kalah. Ia segera berlari ke arah Yona dan merampas selang air dari tangan gadis itu. Julian langsung menyemprotkannya kembali pada tubuh Yona. Kiah, Julian, sialan lo. Teriak Yona sambil berusaha merebut kembali selang air itu dari tangan Julian. Keduanya saling berebut selang air dengan badan basah kuyup di tengah gelapnya malam. Julian, Yona. Ya ampun, gak puas kalian waktu kecil main air. Sampai udah gede begini masih main air berdua. Mana malam-malam begini lagi. Cerocos seorang wanita paruh baya yang muncul dari dalam rumah Julian. Si Yona yang nakal. Mah. Teriak Julian yang membuat Yona semakin kesal padanya. Gala mengirim pesan kepada Fiona agar menemuinya di sebuah tempat malam ini juga. Ia tak ingin lagi menunda. Gala mau semuanya cepat selesai. Ia akan memutuskan pertunangannya langsung bersama Fiona di hadapan Melodi. Sebagaimana saat ia melakukan pertunangan itu yang juga dilaksanakan di hadapan Melodi. Kak, beneran mau melakukan ini? Tanya Melodi yang masih merasa ragu dan takut. Padahal ia sendiri yang mendesak Gala untuk memutuskan pertunangan itu jika masih ingin bersama dengannya. Iya, Fiona akan datang ke taman pinggir kota. Kita ke sana sekarang. Sepertinya tempat itu lebih untuk kita membicarakan ini semua. Ucap Gala seraya menjalankan mobilnya ke tempat tersebut. Melodi meremas jemarinya sendiri. Mentalnya tak sekuat yang dibayangkan. Bahkan hanya situasi seperti itu saja sudah membuatnya ketakutan. Gala menghentikan mobilnya setelah tiba di tempat tujuan. Sebuah taman yang terletak di pinggir kota. Tempat itu tidak terlalu ramai. Terdapat beberapa pepohonan yang dihiasi lampu tumbler. Yuk kita turun. Fiona sebentar lagi sampai. Ajak Gala seraya membuka pintu mobilnya. Melodi masih terdiam sampai Gala membukakan pintu mobil di sampingnya. Ayo. Ajak pria itu lagi sambil mengulurkan tangannya ke arah sang kekasih. Melodi menerima uluran tangan Gala dan keluar dengan perlahan dari dalam mobil. Keduanya melangkah sejajar menuju sebuah kursi panjang yang terletak di tengah taman tersebut. Namun, belum juga keduanya tiba pada kursi tadi, langkahnya terhenti saat melihat sebuah mobil berhenti di samping mobil Gala.
Mereka kembali membalikan badan dengan sorot mata yang sama-sama tertuju ke arah mobil merah tersebut. Seorang wanita keluar dari mobil itu. Fiona yang diajak ketemuan oleh Gela sangat merasa senang. Bahkan, wanita itu dandan semaksimal mungkin. Ia mengenakan dress cantik serta makeup yang menghiasi wajahnya. Fiona segera berjalan ke arah Gala setelah melihat pria itu dari kejauhan. Walaupun penerangan di tempat tersebut tidak terlalu banyak, tetapi mereka masih bisa melihat dengan benar. Fiona menghampiri Gala dengan bibir yang mengembangkan senyum bahagia. "Halo, sayang." Fiona langsung memeluk tubuh Gala dan melabuhkan ciuman pada pipi pria itu. Seketika Melody yang melihat kejadian tak mengenakan di dekatnya langsung memanas. Kenapa Fiona selancang itu? "Vi, jangan begini." Gala langsung melepaskan pelukan Fiona dari tubuhnya. "Kenapa? Aku kangen sama kamu." Fiona masih mengembangkan senyum pada wajah cantiknya. Namun, senyum wanita itu seketika luntur setelah menyadari Gala tidak sendiri di sana. Sorot matanya langsung tertuju ke arah Melody yang berdiri di samping Gala. "Kok ada Melody di sini?" Fiona menatap ke arah gadis itu dengan dahi mengerut. "Vi, aku kesini bersama Melody ingin membicarakan sesuatu sama kamu," ucap Gala dengan wajah serius. Fiona berbalik menatap ke arahnya. "Sesuatu apa?" Gala menghela napas panjang. Ia tahu ini sangat berat. Ia juga tahu pasti Fiona akan sakit hati dengan kenyataan yang ia berikan. Namun, dirinya tak ingin terus-terusan berada di atas panggung sandiwara. Sesungguhnya ia sama sekali sudah tak mencintai wanita itu. "Kel." Fiona semakin menatap serius ke arah pria yang saat ini sangat dicintainya. Gala meraih tangan Melody dan menggenggam jemari gadis itu yang membuat kedua mata Fiona seketika membulat. "Gala, apa yang kamu lakukan?" Fiona memegang tangan Gala. Ia berusaha melepaskan genggaman pria itu pada jemari Melody yang telah berwajah tegang. Gala melepaskan tangan Fiona darinya. Ia lebih memilih semakin mengeratkan genggaman tangannya pada jemari Melody sebagai gambaran perasaannya saat ini. "Gala, maksud kamu apa? Kenapa kamu pegang tangan Melody seperti ini? Bukankah dia ini sepupu kamu?" sergah Fiona sambil menunjuk ke arah Melody. Suasana semakin terasa menegang. Melody lebih memilih diam, membiarkan Gala dan Fiona menyelesaikan masalahnya. "Iya, dia ini memang sepupuku. Tapi, aku dan Melody sudah menjalin hubungan. Kami saling mencintai." Balas Gala yang seketika membuat hati Fiona bagaikan tersambar petir. "Gala, kamu tidak sedang bercanda kan?" Fiona menatap intens ke arah pria di hadapannya. Wanita itu berbicara dengan penuh penekanan dan suara bergetar menahan tangis. Jujur saja hatinya terasa sakit dan membuat ia seakan tak dapat menahan air matanya. "Tidak, aku sama sekali tidak bercanda. Aku dan Melody saling mencintai." Tegas Gala sekali lagi dengan genggaman tangan pada jemari Melody yang semakin mengerat. "Terus, maksud cincin ini apa?" "Apa? Gil, kamu mau mempermainkan aku? Kamu mau mempermainkan perasaan aku?" Fiona menunjukkan cincin yang pernah disematkan pria itu pada jari manisnya. Perlahan tapi pasti, buliran bening menerobos pelupuk mata wanita itu. "Fiona, sejak awal aku menolak pertunangan ini." "Elak Gala. Kamu jahat. Gil, kamu jahat. Kamu mempermainkan perasaan aku. Pokoknya, aku gak mau tahu. Aku gak mau pertunangan ini dibatalkan. Aku mau kamu tetap menikahi aku." Fiona mendekat ke arah Gala dan Melody. Dan kamu, jangan pernah bermain-main denganku. Kamu adalah gadis kecil yang sok dewasa, belajar menjadi pelakor. Asal kamu tahu, aku dan Gala sudah berhubungan sejak lama dan kami akan tetap menikah. Minggir kamu." Fiona mendorong tubuh Melody sangat kuat sampai membuat gadis itu hampir terjatuh jika Gala tidak segera menahannya. "Lepasin tangan dia, Gil. Lepasin. Kamu hanya boleh menikah denganku." Fiona berusaha keras melepaskan genggaman tangan Gala pada Melody. "Fiona, cukup. Aku harap kamu mengerti. Kita tidak bisa bersama karena aku sama sekali tidak mencintai kamu." Tegas Gala dengan rahang mengeras. "Aku tahu kamu masih mencintai aku, Gil. Hanya karena ada dia. Kamu jadi berkata seperti ini. Argorgi, pergi lo gadis sialan."
Fiona menjambak rambut Melody dengan kuat. "Oh, sakit," jerit Melody sambil berusaha melepaskan cengkraman tangan Fiona pada rambutnya. "Fiona, cukup. Jangan kasar seperti ini." Gala segera melepaskan tangan Fiona dari rambut Melody. "Mulai detik ini, kita sudah tidak ada hubungan lagi." Gala melepaskan cincin yang melingkar pada jari manisnya. "Gak, jangan buka cincin itu. Kita akan tetap bertunangan dan menikah." Fiona berbicara dengan nada tinggi dan terdengar bergetar. Napas wanita itu terdengar memburu dengan dada yang terlihat naik turun dengan cepat. "Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku akan membuang cincin ini." Gala mengangkat tangannya yang menggenggam cincin tadi. "Gak, Gala jangan buang cincin itu," teriak Fiona sambil berusaha meraih tangan gelas. Namun, sayangnya cincin tersebut sudah terlanjur dilempar oleh Gala ke arah jalan. "Gala, aku akan mengambil cincin itu kembali." Fiona berlari mengejar cincin yang kini telah menggelinding ke tengah jalan. Kakinya melangkah dengan cepat. Ia berusaha meraih cincin tersebut. "Kia!" Bruk! Sebuah bunyi benturan keras beriringan dengan terjatuhnya tubuh Fiona ke atas aspal. Sebuah mobil yang melaju kencang dari arah kanan tak dapat berhenti saat Fiona muncul secara tiba-tiba di depannya. Mobil berwarna hitam itu kembali melaju dengan cepat, tak mempedulikan seorang wanita yang terkapar di atas aspal dengan tubuh yang berlumur darah. "Fiona! Kak Fiona!" teriak Gala dan Melody hampir bersamaan. Kedua orang itu segera berlari ke arah Fiona yang terkapar tak berdaya. "Astaga, Fiona!" Gala membulatkan matanya ketika melihat darah yang mengucur begitu ketika melemas. Ia membeku dengan perasaan tak karu. Kedua orang itu segera berlari ke arah Fiona yang terkapar tak berdaya. "Astaga, Fiona!" Gala membulatkan matanya ketika melihat darah yang mengucur begitu banyak pada dahi Fiona. Tubuh Melody seketika melemas. Ia membeku dengan perasaan tak karuan. Gala berjongkok di samping Fiona. Pria itu mengecek sebentar keadaan Fiona. "Mel, kita bawa Fiona ke rumah sakit sekarang," ajak Gala setelah mengetahui kalau Fiona masih bernapas. "Iya." Melody tergagap. Bahkan ia bingung harus berbuat apa. Sementara Gala langsung mengangkat tubuh Fiona dan setengah berlari ke arah mobilnya yang terletak di parkiran. "Mel, cepat buka pintu mobil," titah Gala kepada Melody yang berjalan lunglai di belakangnya. Melody menguatkan lututnya yang bergetar hebat. Baru kali ini dirinya melihat tragedi tersebut. Gadis itu segera membuka pintu belakang dan membantu Gala memasukkan tubuh Fiona ke dalam mobil. "Mel, kamu duduk di belakang ya. Tahan tubuh Fiona takut terjatuh." Titah Gala seraya masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Melody menurut. Gadis itu duduk dengan ragu di samping Fiona yang sudah tak sadarkan diri. Kedua mata wanita itu terpejam dengan darah segar yang terus mengalir pada kening sampai pipinya. Tubuh Melody benar-benar terasa lemas. Jika ia tidak berusaha menguatkan diri, mungkin dirinya sudah ikut terjatuh pingsan. Gala menjalankan mobilnya dengan cepat. Bahkan lebih cepat dari mobil ambulans saat membawa pasien. "Kak, aku takut," lirih Melody ketika melihat wajah Fiona yang dipenuhi darah. Gadis itu memperhatikan dada Fiona untuk memastikan kalau wanita itu masih bernapas. "Sebentar lagi sampai." "Mel," sahut Gala tanpa menoleh ke belakang. Ia masih fokus mengendarai. "Kia!" pekik Melody ketika tubuh Fiona hampir terjatuh dari jok mobil. Ia memberanikan diri menahan tubuh lemas wanita itu. "Kenapa, Mel?" tanya Gala dengan sorot mata yang masih tertuju ke arah jalan. "Kak Fiona hampir jatuh." "Kia!" Melody kembali berteriak. Ban mobil sebelah kiri Gala masuk ke dalam lubang kecil yang membuat roda 4 itu sedikit miring dan tubuh Fiona hampir kembali terjatuh. "Mel, kamu tolong pegangin Fiona dengan benar. Bahaya kalau dia sampai jatuh," perintah Gala. "Iya." Melody menambah kembali keberaniannya. Gadis itu merangkulkan tangannya pada bahu Fiona yang dipenuhi darah. "Ya Tuhan, tolong selamatkan Kak Fiona," gumam Melody ketika melihat wajah wanita itu yang benar-benar mengenaskan. Ia merasa tak tega bahkan air matanya tidak terasa menetes begitu saja. "Mel, napas Fiona masih aman kan?" tanya Gala dengan nada takut. Jujur saja saat ini perasaannya tak karuan.
Bahkan ia menyetir mobil dengan tangan bergetar. Kak! Lirih Melody.